Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Ekonomi Islam yang dipandu oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustaz juga sudah bergabung bersama kita di sini. Bagi pemirsa yang ingin menanyakan persoalannya seputar ekonomi, bisa di nomor telepon 021 212 32333. Dan terutama untuk pendengar radio yang tergabung dalam Artvisi ya, 021 212 32333. Iya, tidak berpanjang lebar. Sekarang kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Tampak segar, antum Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah mempermudah segala urusan antum. Dan Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk curhat-curhatan ini. Pertanyaan yang khusus untuk antum yang masuk dewanfatwa.com. Alhamdulillah mereka mempercayakan pertanyaan seputar agamanya dan ekonominya, muamalahnya kepada kita di sini. Dan untuk khusus untuk ekonomi Islam memang pertanyaan ini tidak lain hanya untuk Ustaz Erwandi yang di sini. Kalau yang Ustaz Arifin juga untuk Ustaz Arifin udah khusus, mereka sudah paham beliau, pemirsa kita. Alhamdulillah, iya betul-betul Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Tapi untuk ini untuk menghemat waktu Ustaz, bolehkah kita langsung memulai dari pertanyaan langsung? Jadi langsung pertanyaan gitu. Silahkan. Ya. Silahkan. Antriannya panjang. Soalnya iya. Barakallahu fikum. Ini kemudian kita mana tadi tuh? Penasaran deh. Ini. Oh ya ini deh. Dari Aulia, Ustadz Aulia di Bogor bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana solusinya jika kita meminjamkan emas kepada seseorang? Nah lalu emas itu dijual sama si peminjam. Nah di saat akan dikembalikan peminjamannya, lantas kedua belah pihak lupa berapa berat kadar emas tersebut. Nah bagaimana itu? Ada itu urusan kayak gitu. Barakallahu tafadhal Ustaz. Allah barik fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya. Kalau setelah berusaha maksimal untuk mencari hal-hal bukti-bukti yang bisa memperkuat keterangan tersebut, mungkin tanyakan ke anak atau ke suami, atau dia tanyakan dulu, ingat nggak berapa rupiah dia jual, tanggal berapa dapat rupiahnya, sehingga berat gramasinya mungkin bisa dicek pada tanggal tersebut, kan bisa. Harga umum emas per hari itu ada di internet, bisa Anda cek mulai dari tahun 70-an bahkan tahun 50-an pun ada. Dengan harga dengan kurs rupiah, ya, sehingga mendekatkan. Bila sudah maksimal tidak ditemukan juga, ya, bagi kedua belah pihak, maka dalam hal seperti ini, ketika ada yang dua orang sedang mengeluarkan suara lantang di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi keluar dari rumahnya dan melihat dua sahabatnya tadi sedang ribut-ribut. Yang satu mengatakan, batas tanahku tidak segitu. Batas tanahku, yang satu mengatakan enggak. Batas tanahku yang lebih banyak, lebih ke sini. Ya, ribut dalam masalah batas tanah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau seperti itu, falyataharra as-sidq. Masing-masing berusaha maksimal untuk mencari yang tepat. Kemudian masing-masing menyetujuinya, wal yuhallil ba'dukum ba'dha. Artinya mereka mencari angka yang estimasi, angka perkiraan yang tepat. Kemudian mereka saling
merelakan. Bila umpamanya peminjam yang bayar lebih emasnya, dia mengikhlaskan. Dan bila sebaliknya bila peminjam membayar lebih emasnya, pinjam umpamanya 10. Kemudian hasil kesepakatan tadi 12. Kan berlebih 2 gram. Dia mengikhlaskan. Dan sebaliknya, disepakati 12. Sebetulnya realnya pemberi pinjaman meminjamkan adalah 13. Kan rugi dia 1 gram. Ya, dia yang mengikhlaskan. Tapi kan masing-masing tidak tahu berapa hakikatnya. Wal yuhallil ba'dukum ba'dha, dan adalah sebetulnya lainnya saling menghalalkan. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum, Ustaz. Tapi begini, Ustaz, jika udah sepakat nih 12 gram nih ngutangnya, udah setelah 1 bulan atau 2 bulan waktu berlalu, ketemu tuh catatan, ternyata 15. Si yang punya emas tuh boleh nuntut balik nggak? Maksudnya tambahin loh 3 gram lagi nih, ternyata baru ketemu nih catatannya 3 gram, kurang 3 gram, boleh nggak Ustaz begitu? Atau nggak boleh? Ketemu catatan siapa? Misalnya catatan si pemilik emas artinya ketemu gitu punya catatannya. Ternyata minjemnya tuh 15 gram bukannya 12 gram yang telah disepakati setelah beberapa bulan kemudian. Atau surat bukti terima dari si peminjam. Ya, begitu semacam itu. Misalnya bukti terima. Kalau bukti umpamanya ditulis tangan oleh si peminjam. Ya. Saya terima pinjaman 15 gram. Ya. Ya. Kemudian ada materai. Tanda tangan. Ya. Dan dia katakan yang namanya itu namanya saya yang bertanda tangan di bawah ini. Iya. Fulan atau Fulana binti Fulan. Megang nomor KTP, nomor pendudukan X. Dia tuliskan di situ. Kemudian dia mengakui 15 dan itu ditemukan. Maka dalam hal seperti ini si pemberi pinjaman berhak menerima lebih. Berhak dia. Tadi karena tidak tahu, sekarang sudah tahu. Al-khata'u al-bayyinul khata'uhu. Bahwa suatu dugaan akan menjadi tidak dipakai bila kesalahannya sudah pasti. Alhamdulillah seperti itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Jadi si penjual boleh menambah lagi ya Ustaz karena sesuai dengan catatannya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Ini sudah ada telepon masuk, betul teman-teman ya? Baik, jika sudah ada telepon masuk kita sambungkan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Ibu Lia di Jakarta, betul? Betul Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan tim Fatwa TV sekalian. Amin. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, jadi saya menggunakan aplikasi, Ustaz. Nama aplikasinya itu Astro. Jadi pembayar. Maaf, jangan disebut nama orang. Pakai aplikasi, Ustaz. Nah, pembayaran aplikasi apa maksudnya? Payment gateway atau aplikasi apa? Aplikasi membeli barang harian, Ustaz. Ya, lanjut. E-commerce gitu. Nah, tapi pembayarannya ini semuanya itu hanya bisa digital. Di situ ada GoPay, link aja dan kayak Mandiri segala macam, Ustaz. Nah, yang saya tanya. Jangan disebut nama produk. Astagfirullahaladzim. Iya. E-wallet lah ya, e-wallet gitu ya. E-wallet. Iya. Nah, yang saya tanyakan, jadi kan aplikasi ini baru. Jadi untuk memikat pelanggan baru itu kan dia memiliki diskon, Ustaz. Nah, diskonnya itu dari aplikasinya, bukan dari e-walletnya itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah diskonnya ini riba atau tidak ya, Ustaz? Kalau dari e-commerce-nya, yang merchant-nya dia dengan merchant bersepakat memberikan diskon kepada setiap pembeli dengan menggunakan e-wallet, seluruh e-wallet, ya tidak ada masalah. E-wallet atau e-money, ya, hukumnya halal. Alhamdulillah. Yang kedua, Ustadz, jadi kalau misalnya saya punya rumah gitu, Ustadz, atau apartemen, terus kan di sana ada perabotan, Ustadz, seperti misalnya AC.
Nah, terus di awal ini nggak ada perjanjian apabila AC rusak itu siapa yang ganti. Tapi secara syariat sebenarnya itu maintenance tanggung jawab siapa ya Ustadz ya? Ada syarat dan ketentuan yang Anda baca enggak Ibu perjanjiannya? Kita nggak di awal nggak ada. Anda beli apartemen kan ya? Saya punya apartemen ya. So ada yang sewa Ustadz. Ya Anda bangun sendiri atau Anda beli? Anda beli kan ya? Ya. Terus Anda sewakan? Ya benar Ustadz. Terus rusak AC-nya selama disewakan? Sempat nggak dingin, terus digantilah. Ada ya, itu tanggung jawab yang punya apartemen kah Anda atau si penyewa, begitu tanyanya? Iya benar Ustadz. Kalau tidak ada unsur keteledoran dan hal kesalahan dari pihak pengontrak, penyewa, ini maintenance-nya, perbaikannya, reparasinya, servisnya, kewajiban yang memiliki apartemen. Oh ya. Tapi kalau ada keteledoran dari dia, kan berbagai hal, mungkin dia panggil maintenance yang tidak kompeten di bidang hal tersebut, hanya asal panggil cari yang murah, dan dampak pengerjaannya dia malah berdampak rusak, ya, itu dia menanggung. Tapi kalau dia tidak ada otak-atik segala macam, semua cara penggunaannya sesuai dengan standar penggunaan barang tersebut, dan qadarullah rusak atau tidak dingin dan selainnya, itu menjadi tanggung jawab si pihak yang pemilik apartemen. Seperti PBB juga memang tanggung jawab pemilik ya Ustadz ya berarti? Itu kan pajak bumi dan bangunan kan ya? Bumi dan bangunannya milik siapa? Milik pemilik apartemen atau miliknya nyewa? Pemilik. Itu pemilik apartemennya, dia lah yang bayar. Baik Ustadz, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz. Wah ya, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu Lia. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Aisyah Salihatun Mufidah di Saudi Arabia. Aisyah Salihatun Mufidah di Saudi Arabia bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Wandi, saya seorang TKW. Berprofesi sebagai dokter Indonesia yang kebetulan bekerja di bawah Kementerian Kesehatan Saudi Arabia karena saya dokter umum dan sering jaga UGD. Jadi saya sering ditempatkan di tempat-tempat keramaian dan sering sekali ditempatkan di konser-konser musik di kota Riyadh, Damam, Al-Khobar, dan lain-lain. Juga saya pernah menjadi tim ketua pengamanan kesehatan saat Jeddah Season, dalam kurung Jeddah Season. Iya, yang di dalamnya berisi full konser musik. Iya. Berisi full konser musik dan pameran budaya. Nah, itu bagaimana hukumnya ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Bila Anda tempatkan tempat seperti itu, tentu bagi seorang muslim dan muslimah tidak nyaman mendengarkan sesuatu setiap saatnya, siang, pagi, hari, malam, ya. Musik suatu hal diharamkan, dan melihat berbaurnya laki-laki dan perempuan yang tidak mahramnya dengan ikhtilat dan segala macamnya, dan ini musibah. Ya. Terakhir saya di Saudi Arabia tahun 2012, hal seperti itu belum ada. Bahkan di mal-mal pun bila ada anak-anak laki-laki muda yang suka godain-godain perempuan pakai siul-siul begitu, itu langsung dikejar sama polisi syariah. Dikejar, dan di hadapan orang banyak itu masih dikasih rotan. Sakitnya nggak seberapa, tapi malu itu. Iya. Itu satu suku malu besar gitu. Iya. Satu Patu marga loh, malu semua. Maka itu masih ada di waktu itu. Tapi kemudian ya ini sebuah musibah bagi warga, bagi kerajaan Saudi Arabia, dan juga musibah bagi umat Islam seluruh dunia. Kenapa kita katakan itu? Karena kita tahu Saudi Arabia adalah pertahanan terakhir masyarakat, rakyat yang berpegang kuat kepada agama Allah Azza wa Jalla.
lalu kondisi sekarang mengharuskan demikian. Semoga kita doakan Allah mengembalikan negara tersebut dan negara kaum muslimin untuk melaksanakan syariat Allah Azza wa Jal dalam seluruh sisi kehidupan mereka. Ya, seperti itu. Karena nikmat terasa. Nikmat itu terasa ketika saya waktu di sana itu nikmat sekali. Nggak ada musik, nggak ada rame-rame. Dan keamanan sangat terjaga. Berani di waktu itu kalau mau pulang tiap tahun itu kan kita mahasiswa ngumpulin uang mau pulang liburan. Bawa uang 5.000 real ke pasar naik apa namanya? Kalau di sana namanya naik bis 3/4. Kayak di sinilah dulu. Iya, semacam itu. Bis tanggung. Gitu. Ya, itu kan ramai bersersakan. Kita tidak ada rasa khawatir, takut bahwa uang segitu mau ditukarkan ke rupiah. Dan itu di tempat keramaian. Kalau sini mungkin seperti di Tanah Abang, tempat keramaian begitu. Bawa uang tebal besar rupiah, itu alhamdulillah tidak ada rasa takut, khawatir. Aman terjadi. Karena rakyat secara umum dan pemerintah secara khusus sama-sama menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika menjauh dari syariat Allah, tentu ini sebuah musibah. Sebelum misalnya. Jadi sebaiknya dan yang tolak yang Anda lakukan, dokter, minta hak Anda untuk mendapatkan pekerjaan yang membuat Anda tentram. Ya, kalau Anda tidak tenang dan tidak tentram, bertentangan dengan syariat Anda, kalau Anda katakan bertentangan dengan nurani Anda sebagai muslimah, sebagai manusia, itu hak Anda untuk tidak melakukannya, mensyaratkan untuk tidak mau melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi harus ada yang dibicarakan ke pihak atasan ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Saya kira mereka sangat menghargai. Orang kafir pun menghargai kok dalam masalah seperti itu. Apalagi di negara itu. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada Ibu Dokter ya. Baiklah, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Mbak yang bertanya. Apakah sudah ada telepon teman-teman? Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Anton di Bogor ya. Ya. Silakan Bapak Anton. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Anton, tolong televisinya volumenya dikecilkan. Televisi atau gadget untuk menonton kami di sini dikecilkan volume suaranya. Baru nanti bicara dengan Ustadz melalui telepon saja ya. Silakan. Dua pertanyaan. Yang pertama, kalau kita mengisi pulsa di dalam masjid transaksi gitu boleh enggak? Yang kedua, kalau kita dapat hadiah, udah terlanjur dapat hadiah dari bank, itu dikemanain gitu Pak? Apa boleh diapain gitu? Transaksi isi pulsa itu maksudnya Anda dalam masjid lalu Anda WA teman, tolong kirim, nanti saya kirim uangnya, begitu kah? Isi pulsa Ustaz, isi pulsa biasa gitu, transaksi. Iya, Anda pakai apa? Menggunakan apa? Mobile banking? Saldo biasa, kita belanja saldo di agen gitu. Dengan SMS atau dengan WA? WA. Ya, itu termasuk jual beli yang dilarang. Ya, Ustaz. Ya, kemudian mengenai tadi apa? Tadi udah terlanjur dari dapat hadiah dari bank berupa barang gitu. Banknya bank apa? Bank syariah atau konven? Bank syariah dapat kayak koper apa Pak? Koper gitu Ustaz. Sebentar. Bank syariah dapat koper. Rekening Anda apa? Wadiah atau mudharabah? Wadiah Ustaz. Oh, wadiah itu sebetulnya akadnya qard. Kalau qard mendapatkan manfaat hadiah, maka termasuk di hadiah yang merupakan riba. Maka yang harus Anda lakukan sekarang, ya, itu sudah lamakah atau baru dapatnya? Udah kurang lebih sekitar 3 bulan 4 bulan Ustaz. Ya, sampaikan kepada mereka untuk tidak melakukan lagi
dan minta dibuatkan syarat dan ketentuan sehingga di aplikasinya atau apanya bila ada hadiah Anda tidak mendapatkan lagi. Ya. Untuk dibuatkan di sistem mereka. Seperti itu. Karena itu akadnya ada akhlak. Adapun yang sudah terjadi, pertama bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian karena Anda mendapatkan yang riba tadi, ya, Anda sedekahkan saja tasnya pada orang yang fakir miskin. Ya. Ya. Tas mahal banget atau tas biasa-biasa aja? Kenapa Ustaz? Tasnya seperti apa? Tas mewah atau tas biasa? Tas koper baju yang pakai ada rodanya gitu. Oh. Mewah atau biasa? Yang Terlihat mahal atau biasa saja, Bapak Anton? sedang kayak Ustaz, standar gitu. Kalau sedang, ya Anda nilai, lihat di online berapa yang seperti itu harganya, uangnya berikan kepada fakir miskin. Oh, gitu. Lebih bermanfaat bagi miskin daripada tas. Nomor seperti itu. Ya, syukran Ustaz. Wah, Afan, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya. Afan, saat kalau tas mewah bagaimana, Ustaz? Tasnya mewah tanpa lux gitu, bagaimana? Sama juga. Ya. Siap, pokoknya kayak gitu ya. Ini sudah ada telepon masuk, insya Allah kita nantikan sebentar. Kalau tasnya murah, seperti umpamanya. Ya, tas-tas biasa lah, ya kayak, ya rajutan gitu, terus sederhana, tas pinggang gitu ya. Yang banyak diberikan kepada biasanya. Ya. Hadiah, merchandise seperti itu. Ya. Seperti sama dengan harga pena atau kalender. Ya. Hal seperti ini tidak ada masalah. Ini bukan manfaat khusus karena semuanya bisa dapat. Oh iya. Barakallahu fikum. Jadi boleh kita terima ya, saja boleh kita pakai. Barakallahu fikum ya. Ya, telepon masuk ya. Ya, kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya izin bertanya. Dari ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Oh ya, dari hamba Allah di Bekasi. Silakan Ibu. Begini Ustaz, saya punya sawah. Kemudian ada perusahaan yang ingin membeli sawah saya. Ya, lanjut. Kemudian saya tidak berniat menjualnya, tetapi karena yang dibutuhkan tanah itu, yang dibutuhkan sawah itu banyak, yang kanan kiri itu ingin menjualnya Ustaz. Nah, karena saya tidak berniat menjualnya, terus yang lain ingin menjualnya, jadi karena saya tidak menjualnya, terus perusahaan itu pindah mencari tempat yang lain. Kalau seperti itu, apakah saya menzolimi orang atau bagaimana ya Ustadz? Baik. Enggak, Anda kan nggak menzolimin orang itu. Jelas Ibu? Ya Ustadz. Anda tidak menzolimi mereka. Anda nggak mau jual. Apakah Anda menzolimin orang? Masalahnya kan mereka sedang membutuhkan uang gitu Ustadz. Terus saya begitu Ustadz. Kalau Anda mau ikut menjual, mereka minta ke Anda, ini kami butuh uang segala macam, ya. Baik, mereka pernah menyampaikan itu kepada Anda? Tidak sih Ustadz, tapi menurut... Kalau tidak, Anda tahu dari mana mereka butuh uang? Oh iya betul, semua orang kan butuh uang, betul. Tapi kebutuhan itu bertingkat Ibu. Kalau kebutuhan dalam sangat mendesak, itu iya. Anda tidak menzalimi mereka, tapi kalau Anda, qadar Allah, Anda mau ikut bersama mereka juga dengan tujuan membantu mereka, maka Allah lapangkan kesusahan Anda nanti, kesulitan Anda di akhirat. Oh, gitu ya. Bila Anda tidak mau karena satu dan lain hal, Anda tidak berdosa juga. Anda tidak menzalimi siapapun juga. Oh, gitu. Bagaimana Ibu? Iya. Cukup? Satu lagi Ustaz. Oh, satu lagi, silakan. Bolehkah saya memberi... Kecuali proyek itu adalah milik pemerintah. Oh, kalau pemerintah harus dilepas gitu ya Ustaz ya? Ya,
untuk pemerintah, untuk kepentingan umum, ya harus seperti jalan, di rumah sakit pemerintahan atau sekolah pemerintahan, itu harus. Oh gitu ya Ustaz. Baik Ustaz. Baik, satu lagi Ibu, apa? Yang kedua, kalau boleh tidak saya memberi sedekah kepada petugas kebersihan yang ada di sekitar rumah saya atau petugas keamanan di rumah saya Ustaz. Mereka kan sudah digaji, maka mereka tidak boleh mendapat hadiah dari Ibu. Kalau Ibu ingin juga memberi hadiah, ya, tanyakan ke penanggung jawab. Apakah yang menggaji mereka RT RW atau yang menggaji mereka melalui RT RW, saya maksud, atau yang menggaji mereka adalah pengembang. Hah? Dari RT RW Ustaz, ada pengurusnya. Dari RT RW, Anda berikan RT RW yang memberikan kepada dia. Oh gitu ya. Bukan Anda yang langsung memberikan. Oh gitu. Oh, ya. Bagaimana Ibu? Sudah paham Ibu? Dan biasanya pun RT RW pada hari-hari tertentu, seperti biasanya mau Lebaran, mereka juga meminta kesediaan para pemilik rumah untuk berbagi sedikit rezeki untuk membuat para pekerja di lingkungan tersebut merasa lebih bahagia daripada hari-hari sebelumnya. Iya. Ya, itu Anda boleh Anda kasih banyak pun nggak ada masalah. Ya, yang lain umpamanya rata-rata umpamanya 50, 100, Anda kasih 1 juta. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Apaan? Ya, Ibu. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Ibu. Ibu di Bekasi ya, barakallahu fikum Ustaz. Tapi Ustaz, gini Ustaz, mengenai menjual sawah tersebut perlu diketahui selidiki nggak Ustaz? Perusahaan apa nih yang mau beli gitu? Nggak taunya bank konvensional. Ya, enggak. Oh ya, baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Apakah ada telepon teman-teman? Tidak ada. Baik, kita akan coba bacakan pertanyaan dari Ummu Ahmad. Dari Ummu Ahmad di Bandung. Oh, ada telepon masuk. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa di mana? Dari Pak Ali dari Medan ini. Wah, Bapak Ali. Silakan Bapak Ali di Medan. Iya. Silakan Pak Ali. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ali. Ini Ustaz, apa hukumnya Ustaz kalau kita ada seorang kafil umroh lah dulu dikatakan, mencari orang misalnya jamaah, misalnya kita cari 20 orang dikasih gratis 1. Nah, satu yang kedua, kalau kita misalnya disuruh mencari jemaah haji yang plus, misalnya 10 orang, kita diberi 1 mobil. Apa hukumnya Ustaz? Oh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz. Ada satu travel perjalanan haji umroh, ya, meminta seseorang mencarikan jamaah, dan terkumpul. Kalau satu cuma yang dapat berapa kali? Sudah terputus Ustaz. Sudah terputus. Ya. Harusnya dia mengatakan kalau satu dapat sekian rupiah, 2 sekian rupiah, dan terus berkelipatan, 10 1 gratis. Oh, Masya Allah. Itu umpamanya. Agar kalau 10, khawatir kalau 9 nggak dapat apa-apa. Padahal dia sudah bekerja mencari orang. Iya. Oh, ya, begitu kan, Ustaz ya. Ini gharar tinggi kalau umpamanya seperti itu. Oh, jadi dihargai dari yang tingkat kecilnya ya Ustaz ya? Ya, tentu dia sudah mencari orang kan. Iya, seperti sales berarti ya. Iya. Oh iya, insentif. Kalau dia dapat insentif atau dapat fee dalam angka target tertentu, bila tidak tercapai dapat 0, ini namanya dia menzolimi si yang mencari tadi. Iya, kasihan. Setiap jamaah umpamanya $100 USD. 2 jamaah $200, 3 jamaah sekian
10 jamaah berarti $1.000. Padahal umroh umpamanya 1.500. Kalau 10, kata dia, langsung kami berikan satu tiket, satu jatah umroh sekitar $1.500 US. Masya Allah. Itu Bu. Tapi kalau langsung dia katakan 1.500, tapi syaratnya harus 10 ya. Kalau nggak sampai ya 0 lah, kan 10 saya bilang. Ini namanya judi. Iya. Karena dia cari 8, cari 7, cari 6, nggak dapat apa-apa, padahal nyarinya nggak gampang itu, akhi. Iya, pasti lumayan repot juga pastinya. Ditawarkan ke teman-temannya, saudara-saudaranya. Iya. Kalau N plus, namanya mobilnya apa juga harus dijelaskan. Oh gitu. Tahun berapa, baru atau bekas, kondisi seperti apa juga, karena mobil banyak. Iya, mobil apa? Nanti oplet. Mobilnya pun banyak. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang mulai 140 juta sekarang ada, yang baru sampai yang miliaran juga ada. Iya, harus jelas ya akadnya ya. Tipe apa, merek apa, tipe apa, tahun berapa begitu. Ya, kondisi seperti apa? Kondisi seperti apa? Ya, barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz ya. Jadi harus jelas akadnya di awal. Jadi dapat sedikit terima berapa ya insentifnya ya itu. Jadi semacam sales representatif gitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Wah, jadi boleh ya. Alhamdulillah ini sudah ada penelpon baru. Yuk kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rusmini dari Pacitan, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam terbaik Ibu. Ini menyambung pertanyaan saya waktu yang lalu itu, Ustaz. Wah, saya sampaikan dari awal ya sampai nyambung. Yang minggu lalunya bisa diulang Ibu, soalnya khawatir lupa. Iya. Nih, ada orang yang pinjam uang terus dikasih mobilnya supaya dipakai mobilnya. Dia itu bersedia memakai mobilnya. Oh, gadai. Iya, entah namanya apa, seperti itulah. Terus katanya enggak boleh menurut syariat kalau mobil itu dipakai. Terus bagaimana jalan keluarnya agar kita itu berjalan sama-sama menurut syariat yang diridhoi, karena akan mengembalikan uangnya itu belum mampu dan mobilnya juga masih ditahan di tempat yang punya uang. Cukup sekian, terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rusmini sudah telepon ke Fatwa TV. Si yang meminjamkan uang, yang menahan mobil, dia boleh pakai, tetapi dia bayar sewanya baik dengan bayar tunai atau dengan dipotong hutangnya. Berapa lama mobil di tangan dia, berapa kali dipakai dan seterusnya, ya dihitung sewa per harinya berapa, mungkin nanti lebih sama dengan harga hutang, udah kembalikan mobil. Hutang 0, tidak ada lagi. Ya begitu ya. Seperti itu. Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi bisa-bisa nanti yang punya mobil nanti bisa tidak harus bayar lagi. Saatnya dibayar dengan mobil yang boleh dipakai oleh si pemilik piutang. Kalau dia tidak mau seperti itu akan terjadi riba. Iya. Karena pinjaman mendapat manfaat dengan menggunakan mobil secara gratis. Iya, jadi dari awal meminjam uang sudah dijelaskan ya Ustaz ya. Kalau Bapak pakai mobil saya berarti per hari sekian tarifnya gitu ya. Gitu ya, harus dijelaskan seperti itu Ustaz ya, karena mereka juga kurang paham tuh Ustaz. Kalau seperti itu lebih baik bukan pinjam uang, sewa. Dengan mengatakan, Pak, saya butuh uang 110 juta. Kalau sewa mobil saya ini per bulan 2 juta. Ya. Berarti 10 juta 5 bulan. Setorkan uang, kalau bisa saya terima uangnya sekarang atau dalam 2 hari ini, ya. Kemudian ini mobil saya sewakan ke Bapak 6 bulan, Pak untung 1 bulan. Oh ya. Dengan pinjam. Kalau dia memang, umpamanya memang dia butuh mobil atau dia punya rental mobil atau punya jasa antar jemput, ini lebih baik sewa dari awal. Iya, barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz ya.
Jadi sewa aja akadnya ya, jadi bukan pinjam uang. Terus Afan, saat namanya mobil ya sekarang suka ada pengeluaran tuh Ustaz, seperti oli, terus kemudian kalau ada baret, itu tanggungan siapa Ustaz? Yang maintenance rutin tanggungan pemilik mobil. Oh iya, tanggungan pemilik mobil ya. Adapun kerusakan lihat penyebabnya apa. Ya. Kalau penyebabnya ada kelalaian dari yang penyewa, ya, dia yang memperbaikinya. Seperti baret tadi penyebabnya apa? Ya. Disenggol motor. Ya. Senggol motor kenapa? Dia lurus lalu penumpang bilang, bang kiri, motor teriak. Rem mendadak. Ya. Kemudian motor belakang jadi gagu dan dia sempat menggoresnya. Ya. Ini berarti kelalaian dari si pengemudi, penyewa. Iya, penyewa. Dia yang mengganti. Ya. Tapi kata Allah dia jalannya normal, kecepatannya normal, tidak terlalu lambat, tidak terlalu kencang, tidak ada rem mendadak, tahu-tahu disenggol, kan biasa. Iya. Bisa kayak iya ya, sering gitu. Becak lah atau apa. Asal aja bawa kendaraan sehingga kegores, ini dia tidak menanggung. Ya. Seperti itu Ustaz ya. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu tanggungan pemilik secara jika bukan kelalaian dari si penyewa. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah sudah semakin jelas. Ya, kita sekarang bacakan. Oh, Masya Allah ada telepon lagi. Baiklah kita sapa. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad di Bangka, betul? Benar. Silakan Bapak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad. Gini Ustaz ya, untuk zakat mal, saya kan punya usaha. Ya. Lanjut. Nah, terus untuk menentukan nisab dan kaulnya sudah cukup. Ada emas dan uang dan usaha, modal usaha. Jadi cara menghitungnya saya yang sudah itu semua modal usaha itu ditambahkan dengan Bapak Ahmad, tunggu sebentar. Hah? Tunggu sebentar Bapak. Ya. Usahanya apa? Dagang atau jasa? Dagang. Yang biasanya Anda ngitung zakatnya gimana? Jadi emas dan uang ya. Emas diuangkan dengan berapa nilai rupiahnya dengan semua modal usaha. Modal, maksud Anda modal apa? Uang yang pertama dikeluarkan? Uang dan emas dirupiahkan dengan ditambah dengan modal usaha. Modal usaha itu yang di mana Bapak? Uang yang pertama keluar? Yang bahan-bahan untuk kebutuhan sehari-hari yang dijual itu. Barang dagangannya dihitung. Juga. Ya, terus saya cara mengeluarkannya, apakah benar ya? Ini dari orang yang miskin dan fakir di sekitar domisili saya dan di luar kota, seperti saudara-saudara dari bapak, ibu dan saudara-saudara yang memang membutuhkan. Gimana itu, Tad? Kalau pertanyaannya hanya sekedar bolehkah zakat harta diberikan untuk di luar kota tempat Anda menetap dan cari rezeki? Jawabannya itu tidak dianjurkan dalam syariat, tetapi kalau ada kecuali ada kondisi khusus, yaitu di mana seperti tadi Anda memiliki kerabat yang jauh dari kota tempat Anda berusaha dan tinggal, dan dia kebutuhannya sangat penting dan tidak cukup biaya hidupnya dari pendapatannya, ya, maka ini boleh dipindahkan. Oh, begitu. Bisa paham Abah? Bapak sudah paham? Tambah lagi ini. Ya, silakan. Tambah Cie. Tambah Cie. Iya. Umpamanya cara menghitungnya kan ditambahlah, menganggap ini umpamanya untuk pendapat saya seimpak sedekah untuk dilebihkan dari hitungan zakat malnya. Gimana Tuan? Anda mau tambahkan sedekah ya boleh, cuman bukan cara menghitung namanya tambah zakat sedekah.
Di luar dari itu ya. Ya, begitu. Cara menghitung, Anda mau menanyakan cara menghitung atau menanyakan sedekah? Kalau cara menghitung, Anda ada jual barang dengan tidak tunai apa tidak? Atau tidak ada? Gimana, Tat? Ada piutang nggak, Pak Ahmad? Nggak ada. Semua alhamdulillah cash tunai. Masya Allah. Utang ada? Utang nggak juga. Karena dengan utang. Anda menentukan harga barang seperti apa, cara menghitung harga barang? Jadi cara pembelian berapa cara beli, saya lihat di bondnya itu. Kok biasanya perputaran barang cepat atau lambat di toko Anda? Ya rata-rata per setengah bulan. Setengah bulan. Kalau cepat tidak ada masalah. Anda lihat di harga bond tidak ada masalah. Harga bond pembelian tidak ada masalah. Ya, seperan Ustaz, jazakallahu khair. Masya Allah. Wah ya. Tuhan. Terima kasih Bapak sudah telepon ke Fatwa TV, Bapak Ahmad di Bangka ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ini coba kita bacakan dari website tadi yang sempat tertunda dari Ummu Ahmad di Bandung, Ustadz. Bismillah. Ya, Bismillah Ustadz Irwandi, izin bertanya, kami memiliki usaha rumah makan dan kami memasang mesin EDC untuk fasilitas pembayaran dari pelanggan. Apa hukumnya kami menerima pemberian dengan kartu kredit digesek di mesin EDC? Apakah ini termasuk bertahun dalam keburukan? Atau apakah lebih baik kami membatasi pembayaran hanya dengan kartu debit saja? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Syukron, jazakumullah khairan. Yang lebih pentingnya bukan orang yang bayar. Karena kalau dia bayar dengan kartu kredit, yang bikin ribanya kan bukan di tempat Anda. Dia bikin ribanya kan di bank konvensional. Iya, tanda tangan kartunya itu. Iya. Ya, untuk menerbitkan kartunya itu transaksinya di bank konvensional. Oh iya. Lalu dapat uang. Iya. Uang yang digunakannya ketika belanja. Iya. Uangnya tidak ada masalah menurut pendapat jumhur para ulama dalam hal ini. Iya. Uang halal. Ya. Jadi yang jadi masalah adalah menerbitkan mesin edisi tadi itu apakah di bank syariah atau di bank konvensional? Nah, syariah saya tahu tidak ada. Yang saya tahu, tidak tahu saya mungkin perkembangan terakhirnya. Iya. Yang hanya di bank konvensional. Kalau di bank konvensional tentu Anda akan bertransaksi dengan mereka, Anda akan buka rekening di mereka, ya. Mungkin Anda bisa mengatakan saya nolkan bunganya Ustadz. Iya, Masya Allah. Betul, tetapi uang Anda kan masuk ke rekening ke bank mereka. Iya. Dan otomatis itu untuk memperkuat keuangan mereka. Iya, ya, Masya Allah. Maka ini termasuk tolong-menolong dalam riba. Iya. Adapun orang belanja tadi, Anda tidak ada tolong-menolong dalam riba dan masalah itu. Nah, gitu. Ya, Masya Allah. Jadi boleh ya Ustadz ya pakai mesin EDC yang mereka pembeli datang untuk menggesek kartu kreditnya. Si penjual boleh menerima gesekan kartu tersebut? Iya, yang penjual tadi berdosa karena menerbitkannya dari bank konven. Nah, itu dia. Iya. Iya. EDC-nya itu ya. Namanya dari bank syariah. Iya. Ya, dan banknya dia dikenakan sewa. Iya. Dan seterusnya. Iya. Ya. Soalnya ini transaksi antar ini ya Ustadz ya, antara bank ya sebetulnya ya, bukan penjual langsung ya Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz, seperti itu ya. Jadi harus berhati-hati lagi. Baiklah, ini Ustadz ada pertanyaan berikutnya dari insya Allah ini pertanyaan terakhir dari Rizky sebentar. Ya, Rizky Abdul Latif. Rizky Abdul Latif pakai P dari Jawa Barat, Garut tuh, orang Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Irwandi, izin bertanya mengenai zakat pertanian. Bila tanah ladang milik berdua, apakah untuk hasilnya dikeluarkan dulu zakatnya atau dibagikan terlebih dahulu masing-masing baru dikeluarkan zakatnya masing-masing? Dan apabila musim hujan kemudian tidak nisab, apakah disatukan dengan musim kering yang nanti atau lalu dikeluarkan zakatnya? Sekian, syukron, jazakumullah khairan Ustadz. Begitu. Ya.
Iya, masing-masing mengeluarkan. Oh, dibagi dua dulu ya. Yang tidak digabung dengan tahun depan atau tahun lalu, karena kewajibannya pada waktu dia panen. Ya. Wa atu haqqahu yawma hasadi, kata Allah, keluarkanlah kewajiban dalam hasil pertanian tadi ketika saat panen. Nah, Ketika panen cukup nisab, berarti ada kewajiban 10% dari itu. ya. Jika tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban. Iya. Ketika sampai 10 nisab, tentu 10% dari 10 nisab. Iya, 10% ya, banyak juga ya, Masya Allah. Iya. Terus ketika musim hujan, Ustaz, nggak nyampe nisab, apakah disatukan ke musim kering nanti, lalu dikeluarkan zakatnya atau bagaimana? Tidak. Oh. Kalau di musim hujan tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat pada waktu itu. Iya. Barakallahu fikum, Ustaz. Iya. Kalau nggak ada Ustaz ya buat apa mikirin itu ya, Ustaz ya? Jadi tidak ada zakat. Kan akumulatif, tetapi zakatnya per saat tempo panen. Oh, gitu. Saat tempo panen, ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Nah, ini Ustaz, ada satu variabel lagi sedikit agak cepat ini. Begitu udah dibagi zakatnya masing-masing. Lah terus nggak nyampe nisab nih salah satu, tapi satu nisab gitu. Yang satu nggak nisab gimana? Yang ini yang nggak nisab bayar nggak? Kalau dijadiin satu nisab, kalau di ini ya ini nggak nisab, ini nisab gimana? Yang nisab bayar, nggak nisab nggak bayar lah. Gampang ya, Ustaz ya. Islam itu mudah ya, Ustaz ya. Antum kerjasama, modal antum 30, satu modal 70. Yang satu sampai nisab. Iya. Ya dia berzakat. Yang Anda nggak nisab mau pengen berzakat, ya sedekah boleh, zakat tidak ada kewajiban. Barakallahu, ini Islam itu mudah, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Bapak Rizky Abdul Latif menuntaskan acara kita di sore hari. Barakallahu fikum, Ustaz, atas waktunya. Alhamdulillah. Boleh kami tutup acaranya? Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV sudah tuntas sore hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan ya, di pertemuan dengan Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Menyebarkan dakwah kepada Allah Terima kasih, Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.